Hai teman-teman, dengan Tasya di sini. Pada video hari ini saya tuh ingin membahas soal pengalaman kerja. Jadi dari lulus sampai saat ini sih saya bukan karyawan kantor lagi ya, tapi untuk pengalaman kerja di kantoran sendiri tuh sekitar 7 tahun. Terus saya tuh udah kerja di 6 company yang berbeda. Di antara 6 company ini, 5 konsultan, 1 company. Perbandingannya agak nggak seimbang ya, tapi sebenarnya saya tuh bukan mengincar banget kerja di konsultan. Tapi entah kenapa pas apply selalu yang terima itu konsultan, bukan company. Entah kenapa gitu, waktu dulu awal-awal berkarir gitu. Terus pada video ini saya ingin membahas masalah gaji. Pasti pada penasaran kan, maksudnya seenggaknya menurut saya ya, kalau misalnya pas mulai berkarir pasti kan pertimbangannya salah satunya gajinya berapa, plus minus kerjaannya gimana. Mungkin ada yang prefer nggak gitu lembur, ada yang prefer lembur. Semoga video ini lumayan bermanfaat ya, terutama mungkin di bagian kerja di konsultannya gitu. Soalnya saya kalau kerja di company-nya itu cuman sebentar banget kan, dan cuman satu company gitu. Ya, jadi mungkin saya ngomonginnya, tapi company-nya saya nggak sebut nama, konsultannya saya nggak sebut nama gitu. Dan saya akan sebut salary, bonus, pokoknya ya pengalaman saya lah gitu, sama penderitaannya juga ya. Jadi bukan cuma yang bagian senang-senangnya, tapi bagian yang menderitanya juga gitu, biar bisa jadi gambaran sepenuhnya gitu. Siapa tahu ada yang nonton video ini yang baru mau memulai karir, bisa jadi sebagai masukan lah gitu, salah satu masukan gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda gitu. Maksudnya pengalaman saya dan pengalaman teman saya mungkin satu angkatan tuh akan berbeda gitu. Jadi kayak ya sebagai masukan aja, tapi mungkin tidak bisa jadi gambaran sepenuhnya gitu, karena setiap orang menurut saya akan mengalami hal yang berbeda sih, tidak akan sama persis gitu. Dan mungkin saya akan bisa sebutin kayak plus minus kerja di konsultan gitu. Jadi saya waktu semester akhir, saya tuh bikin skripsi sambil kerja magang di konsultan. Waktu itu audit. Ya, jadi audit, kerja 6 bulan, terus saya kena cut. Jadi kayak, waktu itu kayak kena cut itu kayaknya karena waktu itu kemampuan Excel saya kurang gitu. Jadi kan kalau misalnya waktu itu saya kuliah, itu diajarnya itu secara teori, tapi praktek dalam Excel-nya itu saya itu kurang bisa gitu. Terus karena dulu saya SMA-nya, SMP-nya juga kurang terlalu diajarin di bagian software itu saya agak kurang gitu. Emang itu saya akuin sih, Word itu masih kurang banget lah. Tapi lewat kerjaan-kerjaan itu akan makin belajar sih sebenarnya. Kayak maksudnya mereka pasti ada trainingnya gitu-gitu. Cuman ya kita harapan kalau yang baru lulus terus masuk kerja sama kuliah itu beda ya. Soalnya kan kalau kuliah itu kita bayar, jadi kita diajarin. Kalau kerja itu kita dibayar, jadi kayak tuntutan kita itu nggak bisa yang kayak saya mau diajarin semuanya gitu. Kayaknya susah sih. Maksudnya mungkin kalau kalian sangat-sangat beruntung mendapatkan tempat kerja dan mungkin senior yang sangat-sangat baik yang mau ngajarin semuanya, congratulations. Tapi kebanyakan sih tuh biasanya diharapin tuh kita itu belajar juga sendiri gitu. Jadi kayak kemampuan kita buat mencari tahu sendiri sebelum bertanya gitu. Biasanya kebanyakan mereka kayak gitu. Apalagi kan kalau kerja di konsultan itu tekanannya tinggi banget. Maksudnya jam kerjanya panjang gitu. Kalau di konsultan yang misalnya kayak audit sama pajak itu tekanan kerjanya tinggi banget. Ada deadline-nya banyak gitu. Terus habis itu ada timeline kan, jadi kayak ada deadline, jadi kayak hari ini harus selesai ini, besok harus selesai itu. Jadi semua orang itu banyak tekanan tersendiri gitu. Jadi kadang mereka nggak menjadi best version of their self gitu. Jadi kayak mungkin orangnya nggak jahat sih, cuman karena mereka banyak dapat tekanan, mereka mungkin jadi lebih mudah marah gitu misalnya, atau ya begitulah. Pokoknya ya kalau kerja di konsultan tuh banyak orang yang merasa lebih sensitif lah biasanya, kadang-kadang di masa-masa tertentu. Misalnya peak season gitu, maksudnya lagi sibuk-sibuknya kan. Jadi waktu itu saya kena cut. Waktu itu saya awalnya tuh pasti ada perasaan gak terima kan. Maksudnya kayak kok gini, kok gitu, oh ini gini gitu, kayak ada perasaan gimana gitu. Terus apalagi senior itu ngomong kayak, Tasya, kamu kayaknya itu lebih cocok kerja di marketing. Pokoknya jangan kerja yang berhubungan dengan report gitu. Maksudnya soal itu meng-underestimate banget gitu. Padahal sebenarnya saya sih lumayan pede dengan kemampuan akuntansi. Cuma emang Excel Word itu emang masih belum paham aja gitu. Jadi kayak ya
Tapi setelah melalui agak berapa lama introspeksi diri, oh ini saya bisa improve gitu. Jadi sebenarnya salah satu saran kalau baru memulai karir itu selalu dengar masukan orang sih. Maksudnya walaupun itu berat, kadang kayak mungkin berat banget sih ya. Cuman mungkin di antara yang dikasih tahu itu ada beberapa itu sebenarnya benar-benar masukan yang kita bisa improve gitu. Jadi bisa dibeda-bedain juga gitu. Asal jangan terlalu take itu personal ya. Maksudnya kita harus lebih berpikir objektif sama logis sih. Jangan terlalu semuanya kayak kok dia kayak gitu, apa dia sensi, dia nggak suka sama saya gitu. Tapi mungkin aja kayak emang ada benernya gitu. Saya tuh emang harus belajar meningkatkan di Excel sama Word gitu. Ya, itu kerjaan pertama. Kerjaan kedua itu saya baru masuk di company. Jadi company-nya itu lumayan besar, bergerak di food and beverage. Dan saya itu kerjanya di holdingnya gitu. Jadi saya tugasnya itu mengkonsolidasi semua laporan keuangan anak-anaknya. Which is, berarti saya harus jago Excel. Harus jago Excel dong, kan ini mau jumlah-jumlahin. Nah, di situ tuh saya tuh sebel banget sama manajernya. Soalnya manajernya kenapa sih nih manajer kayak, ya kalau misalnya kerja di company, lebih berasa sih kayak senioritas yang, bukan senioritas lagi sih itu, kayak, ya I'm the boss gitu. Kayaknya itu ada vibe gitu loh, kayak aduh apalagi baru masuk di situ, orang yang kerja di situ udah pada yang kerjanya lama kan. Maksudnya beda sama konsultan itu kita masuk rame-rame ada satu angkatan anak baru semua gitu, jadi kayak berasa agak-agak kuliah juga sih. Cuman kalau kita kerja di company, kita masuk mungkin kita akan jadi yang paling bontot gitu dan sendiri gitu. Jadi kayak misalnya jadinya kayak disuruh beli makan malam, disuruh beli apa, jadi kayak lebih banyak yang sampingan-sampingannya gitu sih. Kalau di konsultan pajak saya nggak merasakan seperti itu, dan di audit juga saya nggak merasakan sampai seperti itu gitu. Maksudnya karena saya yang paling bontot, jadi saya bisa disuruh-suruh gitu. Itu kan kayak sebenarnya bukan tugas saya gitu, bukan job description saya. Jadi di situ saya merasa lumayan sebel. Tapi sebenarnya positifnya itu mereka itu manajernya itu lumayan ngajarin saya tuh Excel. Di situ saya belajar banyak banget Excel dalam waktu 2 bulan lebih. Ya, anggaplah kalau kursus kita bayar itu gratis ya. Sebenarnya positive thinking-nya itu seperti itu. Cuman pas menjalaninya tidak semudah itu sih. Oh ya, kalau soal gaji, kalau yang pas yang magang, seingat saya gajinya 4,8 juta. Itu belum sama lemburan. Jadi kan kalau kerja di konsultan pajak itu bisa dapat lemburan lagi, terutama kalau masih dalam jabatan staff. Staff itu di bawah manajer. Jadi kayak junior, senior itu bisa dapat. Tapi setiap konsultan atau setiap company itu beda-beda ya, maksudnya nggak semuanya sama gitu. Terus yang saya pas di company itu, saya masuknya tuh langsung supervisor, jadi mereka nggak perlu bayar lembur. Intinya alasannya supaya mereka nggak bayar saya lembur, tapi gajinya 4,8 atau 5 gitu, jadi kayak bukan gaji supervisor biasanya kalau di konsultan gitu, kayak ya gitulah. Tapi itu saya cuman bertahan 1,5 bulan apa 2 bulan ya. Aduh, pokoknya kalau misalnya baru lulus itu godaan buat resign itu agak tinggi ya. Maksudnya kayak ya udah kalau misalnya begini saya cobain ini gitu. Maksudnya soalnya kan kayak baru lulus kayak sebenarnya masih menebak-nebak juga kan. Maksudnya kalau saya kan lulusannya akuntansi. Akuntansi itu bidangnya lumayan luas gitu, bisa kerja di company, bisa kerja di bank, bisa kerja di konsultan. Jadi kayak pilihannya kan terbuka gitu. Saya resign dari Indo. Ya pokoknya saya resign dari company itu, saya kerja lagi di auditor lagi karena masih penasaran kan waktu itu kena cut. Sebenarnya saya suka kerjaan auditor karena kalau kerjaan auditor itu kayak bisa pergi-pergi gitu. Dan ini waktu itu saya kerjanya di Big Four itu 2 kali. Jadi 2, yang pertama sama yang ketiga itu di Big Four dua-duanya. Ya walaupun kena cut lumayan lah ya, udah pernah masuk Big Four, udah pernah ngerasain, sampai diceng-cengin sama teman saya kayak kamu mau cobain semua Big Four ya. Jadi kalau yang pada belum tahu, kalau di audit gitu itu ada namanya Big Four. Jadi kayak ada 4 konsultan audit yang bagus banget lah, maksudnya di Indonesia itu kayak terkenal lah. Kalau itu rate biayanya lumayan lebih mahal, tapi kualitasnya oke lah gitu, terkenalnya. Itu ada, ini urutannya tidak sesuai urutan ya, tapi punya 4 inilah: PwC, EY, Deloitte, KPMG. Pokoknya dari 2 itu yang pertama sama kerjaan saya ketiga gitu. Jadi sebenarnya lumayan bangga walaupun kena cut dan walaupun cuman nggak sampai setahun gitu dari 2 pengalaman itu. Terus kayak yang ketiga itu kan saya kerja di tempat auditor lagi kan. Jadi pas di tempat auditor itu ada 3 orang yang baru yang direkrut gitu.
itu saya kena cut lagi karena yang diperpanjang cuma 1 orang. Dan dia kemampuan wording dan maksudnya menggunakan Microsoft Word itu jauh lebih bagus dari saya. Jadi ya, dan maksudnya proper lah, rajin gitu, terus kuliahnya juga maksudnya kayak lumayan pinter juga sih. Jadi saya menerima aja sih keputusannya itu gitu. Cuman tetap aja sih pas menjalani di konsultan di tempat audit yang ketiga ini, saya tuh lumayan happy banget karena kayak bisa ke Balikpapan, ke Samarinda. Jadi kayak di Balikpapan sebulan di hotel gitu. Maksudnya kayak masuk hutan, ya bukan suka masuk hutannya sih, cuman kayak pengalaman itu gitu yang kayak manjat pupuk buat ngitungin pupuk. Jadi kayak kalau di auditor itu tiap tutup buku itu kita kayak namanya stock of name. Jadi kita harus hitungin tuh barang-barang yang di perusahaan itu udah bener atau enggak, ada kesalahan atau enggak. Jadi sampai saya kayak bukan saya panjat ya, saya minta bapaknya panjat terus difotoin. Jadi saya lihat oh ini udah bener nih. Jangan sampai di tengah-tengah pupuk itu bolong, nggak ada barangnya gitu kan itu kan bisa kayak tinggi dikali samping, oh ya volumenya ketahuan lah, tapi yang penting tengahnya jangan bolong kan kayak gitu. Jadi saya minta difotoin karena kan kalau manjat pupuknya tuh bau banget soalnya pupuk itu kan ya yang alami gitu, jadi kayak dari kotoran apa gitu, jadi tuh baunya luar biasa. Jadi saya biasanya diakalinnya minta difotoin gitu. Terus panjat tangki bahan bakar apa CPO ya, saya lupa sih, pokoknya kayak ngelihat itu kira-kira ini volume dari liquidnya mereka itu udah bener atau enggak gitu. Itu sebenarnya merupakan pengalaman yang sampai saat ini saya bersyukur sih ngalamin karena unik banget kan gitu. Terus kayak wow, kayak gini ya ternyata kayak perusahaan itu menjalaninya stepnya banyak banget gitu. Terus kan kita biasanya kalau mau di auditor ataupun waktu itu kalau saya kan waktu itu kerja di pajak itu namanya transfer pricing. Jadi kayak kita itu lebih mempelajari ke keuangan perusahaan tersebut, apakah marginnya normal atau enggak. Terus kayak kita jadinya lebih mendalam ke bisnisnya perusahaan tersebut. Jadi kayak bisnis flow-nya itu gimana, mereka itu sebagai satu bagian dari grup usaha. Jadi kayak itu jelasinnya gimana ya, pokoknya transfer pricing itu kan dia artinya transaksi antara dua company yang memiliki hubungan berelasi gitu. Jadi kayak mereka itu ada bagiannya masing-masing, misalnya satu itu perusahaan manufaktur, yang satu perusahaan distributor, yang satu jasa. Jadi mereka itu jadi saling membantu gitu dalam satu grup. Jadi kayak untuk mempermudah mereka itu pakai grup mereka aja, tapi kayak untuk kayak membedakan fungsi masing-masing ya mungkin biasanya itu lebih urusan bisnis gitu. Jadi lebih mempermudah mereka itu bikin satu company buat manufaktur, satu company buat bagian jasa, bagian distribusi, bagian R&D gitu. Jadi kayak belajar kayak gitu sebenarnya bagus banget sih. Jadi saya tahu banyak bisnis juga. Jadi ada otomotif lah, ada perusahaan kayak distributor, manufaktur, itu semua kayak udah biasa lah. Jadi saya lumayan tahu lah kayak bisnisnya itu semuanya pengalaman yang bagus. Di auditor juga waktu itu yang ketiga itu saya mengalami hal itu kan. Yang ketiga itu gaji saya sekitar 5,5 juta ya. Tapi itu kan beberapa tahun yang lalu. Mungkin sekarang semua gaji-gaji yang saya sebut itu mungkin bisa naik kayak 20%-an kali ya. Kayak inflasi gitu, penyesuaian gaji gitu ya. Terus itu belum sama lembur. Kalau sama lembur itu biasa 2 digit sih. Udah mulai kayak 10 juta, 11 juta waktu itu. Jadi kayak lemburnya itu bisa 1 bulan gaji gitu misalnya. Tapi kalau kayak gitu agak tricky ya, soalnya kadang itu ada beberapa kayak konsultan itu yang ya nggak tahu ya seniornya kejam atau gimana, atau manajer yang kejam udah nggak tahu apa, atau mungkin tuntutan company-nya, tuntutan konsultannya lemburannya dicoret-coretin. Jadi kayak lemburnya misalnya ada 1 bulan 100 jam misalnya, itu emang bener-bener kerja ya, tapi kayaknya ini nggak efektif nih, ya udah jangan 100 jam deh, coret 20 jam gitu. Jadi kayak sebenarnya itu kalau mau masuk di konsultan atau di company tertentu, coba tanya-tanya dulu teman-temannya yang udah di sana kalau bisa. Jadi ada gambaran sebenarnya kayak jadi kayak peraturan company dan tingkat kepelitan perusahaan itu gimana gitu ya. Ini ngomongin belak-belakan aja ya, kan saya nggak sebut nama gitu. Harusnya lebih aman sih, kita kan saya kan nggak sebutin nama gitu, tapi emang itu rahasia umum lah kalau untuk orang yang kayak kerja di konsultan pajak atau konsultan audit gitu. Jadi satu konsultan pun kalau dia beda divisi itu beda peraturan juga. Jadi ada yang kayak ya kalau lembur ya udah aja, tapi ada yang kalau lembur itu bener-bener ditekan karena budgetnya harus sekecil mungkin, kayak ya bersaing lah ya di antara divisi-divisi lain gitu. Terus itu jadi, tapi waktu itu saya lumayan sih lemburannya. Terus kayak dapat OPI, kayaknya OPI sih yang lumayan gede. Jadi kalau OPI itu misalnya saya di dinas itu waktu itu di Balikpapan ya, jadi satu hari itu dapat
saya agak lupa sih, sudah lama banget soalnya, itu kayak 100.000 ya sehari. Jadi kayak kalau saya sebulan di sana, saya tuh dapat 3 juta dari OPI-nya aja. Terus makannya gratis, untuk anak kosan lumayan ya, setiap dikasih makan gratis itu kayak, wah lumayan nih sebulan hemat duit makan gitu. Jadi gajinya lebih ke saving gitu misalnya. Terus transportasi juga ditanggung kan kemana-mana bareng mereka gitu-gitu. Jadi waktu itu kayaknya saya senang di auditor, salah satunya gara-gara yang seperti itulah ya. Selain pengalaman, terus belajar banyak hal, terus dapat makan gratis, dapat transportasi gratis, itu lumayan banget loh. Terus itu gaji saya berapa ya? Gaji saya kayaknya sekitar 5,5 ya kalau nggak salah ingat ya. Tadi saya udah sebut ya belum ya, saya agak lupa sih. Kayaknya 5,5 lah itu kerjaan ketiga. Kerjaan yang keempat itu mulai masuk konsultan pajak. Jadi yang kerjaan ketiga kan saya kena cut. Jadi saya itu belum ada persiapan apply kerjaan di tempat lain. Jadi pas keempat itu jedanya agak lama, itu saya ambil brevet pajak. Jadi kayak kalau brevet pajak itu kayak belajar pajak lah. Itu pun saya juga lupa kenapa saya bisa ambil brevet pajak ya. Mungkin kayak buat ngisi waktu luang aja lah gitu. Itu kayak saya nganggur 3 bulan tuh mulai galau tuh kayak, aduh ini gimana nasib saya nih, kok nggak ada yang kayak terima gitu. Saya udah coba-coba apply. Jadi kayak begitu teman ada yang tawarin, ini ada lowongan nih di tempat saya konsultan pajak gitu, saya langsung mau dong, karena kan ya takut juga ya, kayak maksudnya perantau gitu harus biaya hidup sendiri, bayar kosan, bayar makan dan lain-lain. Terus kalau nggak ada kerjaan 3 bulan itu agak menyeramkan. Jadi kayak ya harus terima aja lah gitu. Tapi waktu itu saya pas terima kerjaan keempat itu saya sambil proses di kerjaan saya yang kelima ini. Jadi kalau kerjaan kelima ini konsultannya lebih besar ya, konsultan oke lah gitu. Jadi pas saya masuk sudah 1 bulan lebih, ternyata saya tuh keterima di konsultan kelima ini, maksudnya kerjaan kelima saya gitu. Terus kalau yang keempat itu gajinya 4,8 deh, pokoknya awal-awal baru lulus itu gajinya kayak sekitar 4-5 juta deh kalau kerja di konsultan, kebanyakan sih kayak gitu. Itu tapi beberapa tahun yang lalu ya, kalau sekarang mungkin sekitar 7-8 juta kali ya. Tapi itu atau 6-7 juta. Itu tergantung konsultan sama company-nya sih. Tapi kayak menurut saya sih mungkin karena ini agak bias ya. Karena saya tuh terlalu sering kerja di konsultan, jadi saya merasa konsultan itu gajinya lebih gede dari company. Tapi itu bias ya, karena saya di company itu cuma 1 kali dan cuma 1 bulan, jadi nggak bisa jadi benchmark juga. Cuma dari ngomong sama teman-teman ya kayak gitu sih. Oh terus kalau kerja di konsultan pokoknya pajak atau apapun, yang paling enak itu karena dia ada stratanya gitu loh. Jadi kayak jelas gitu, junior, senior, SPV, manager, kayak itu misalnya jaraknya biasanya 2 tahun normalnya promote gitu. Jadi kayak junior ke senior 2 tahun, senior ke SPV misalnya 2 tahun. Tapi kalau dia naik pangkat kayak gitu, gajinya naiknya lumayan, bakal lumayan banget gitu. Tapi kalau misalnya nggak promote gitu, itu ada penyesuaian gaji juga, jadi gajinya selalu nambah gitu. Sedangkan kalau di company kayaknya mungkin di awal sama atau lebih gede di company, tapi pertumbuhannya biasa lebih terbatas gitu. Karena kalau kita akuntansi dan kerja di company, itu kita itu sebagai kayak supporting lah gitu, jadi kayak bagian accounting. Tapi misalnya perusahaannya misalnya bergerak di bidang, misalnya bank lah, bank itu kan unjuk tombaknya itu marketingnya mereka itu harus cari klien, terus mereka harus kliennya itu yang nabung sama yang minjem kan. Tapi kalau misalnya accountingnya mereka butuh juga untuk pencatatan, tapi mereka accounting itu bukan yang jadi utama. Kalau konsultan itu utamanya itu ya karyawannya, jadi kayak mereka itu lebih, menurut saya sih lebih peduli ya sama karyawannya, karena ya mau gak mau karena karyawannya ngerjain kan. Jadi kayak mereka mesinnya apa sih, laptop gitu, sewa gedung gitu-gitu ya, tapi maksudnya yang ngerjain kan orangnya gitu. Jadi kayak bedanya di situ sih. Jadi saya sih lebih bersyukur saya itu kerja di konsultan, karena kayak karirnya jelas dan gajinya jelas dan posisinya jelas gitu ya. Dan kayak kalau company kan yang tadi saya jadi disuruh beli makanan lain-lain yang udah di luar pekerjaan saya gitu ya. Tapi mungkin ada orang yang fine, nggak apa-apa kalau misalnya emang digituin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi saya entah kenapa ada pride atau gimana, saya tuh nggak suka digituin gitu, nggak suka banget masalahnya. Kayak itu bener-bener turn off banget, udah nggak mau gitu, saya harus resign gitu ya. Jadi semua itu resign saya tanpa nunggu kerjaan baru ya. Itu kebiasaan saya kayaknya. Terus jadi saya yang keempat itu kan saya resign. Terus kerjaan yang kelima ini yang paling lama. Jadi kerjaan kelima ini saya kerjanya itu sampai 6 tahun ya. Jadi dari junior, senior, SPV sampai AM, associate manager gitu ya. Soal gaji awal masuk itu gajinya berapa ya?
Gajinya 4,8 apa 5,5 ya? Kayaknya 5,5 deh seingat saya. 5,5 kayaknya. Itu junior, tapi lemburannya itu gede banget. Itu dulu itu nggak pernah di-cut gitu. Terus kayak bonusnya juga lumayan. Jadi juniornya 5,5 gitu, kayaknya seniornya itu sekitar 8 jutaan ya. Tapi saya pernah gitu lemburannya 16 juta. Jadi kayak satu bulan saya dapatnya 24 juta. Itu saya agak keterlaluan sih ngecasnya. Cuman itu karena saya tinggal sendiri gitu. Jadi kayak saya sendirian yang jadi senior. Semua teman-teman saya resign. Karena kerjaannya banyak banget. Lemburannya gila banget sampai jam 5 pagi. Jadi lemburan terparah itu sampai jam 5 pagi. Terus jam 11 saya mesti masuk lagi gitu. Jadi kalau masuk telat kan dipotong gaji. Jadi saya balas dendamnya itu saya cas aja semua lemburnya. Maksudnya itu kan hak saya juga gitu. Waktu itu untungnya waktu itu belum di-cut. Waktu itu. Kalau sekarang kayak di-cut sih. Cuman waktu itu untungnya nggak di-cut gitu. Jadi ya 1 bulan 24 juta. Jadi ya sebenarnya kayak gitu yang bikin jadi bisa bertahan sih. Walaupun kayak kerja di konsultan pajak tuh berat banget. Kayak lemburannya gila gitu. Terus tekanan dari atas bawah, samping udah resign semua soalnya, sama klien. Itu semua kayak mau diutamain pekerjaannya gitu, sedangkan saya itu cuma satu. Ini pegang klien misalnya kayak waktu senior berapa ya klien saya? Seingat saya waktu junior tuh kliennya masih dikit, kayak 20 lah gitu. Pas senior saya tuh udah pegang kayak 40 ya. SPV 50, AM 70 ya kalau nggak salah klien dia. Jadi kayak aduh ya pokoknya yang bikin melelahkan kerja di konsultan itu yang kayak gitu tuh, yang kayak lemburnya itu gila banget. SPV itu udah nggak dapat lemburan tapi gajinya sekitar kayaknya 16,5 deh. Itu belum pajak. Jadi yang saya ngomongin semua itu belum pajak. Tapi udah nggak dapat lemburan lagi. Terus habis itu yang AM gaji saya 26,5, itu belum pajak juga. Jadi udah nggak dapat lembur lagi. Tapi bonusnya itu kan basicnya itu dari gaji ya, jadi kayak lumayan gitu. Jadi bonusnya itu pokoknya bonus yang paling tinggi itu pernah 10 kali gaji. Jadi kayak dalam 1 bulan waktu itu dapat bonusnya itu waktu itu dalam saat pendapat kita itu dapat THR juga. Jadi bonusnya 10 kali, THR-nya 1 kali, gajinya 1 kali. Jadi dalam 1 bulan saya dapat 12 kali gaji gitu. Jadi kayak ya biasa itu emang ada siklusnya. Jadi pas peak season yang pas kerja berat banget, saya itu pasti ngomong saya pengen resign terus selalu ke semua orang. Tapi begitu dapat bonus, saya nggak jadi resign. Ya gimana ya? Maksudnya walaupun kerjaannya berat banget, tapi kalau dalam 1 bulan dapat 12 kali gaji, ya jadi diem lagi sih. Jadi kayak kebeli gitu ya, maksudnya kayak penderitaannya nggak kebayar juga sih, cuman kayak ya gitulah. Waktu itu bagi saya masih lebih memilih bonus dan lain-lain ya kayak gitu. Cuman terakhir saya sebelum saya resign tuh kayak bonusnya tuh udah lumayan lebih menurun ya. Maksudnya masih lumayan tapi menurun jauh. Jadi kayak misalnya kayak ada yang dapat 2 kali sampai 6 kali ya setahu saya. Kayak tergantung performance-nya juga ya. Kalau di konsultan masalah gaji itu tergantung performance, terutama untuk menentukan bonus. Terus waktu itu saya akhirnya resign setelah 6 tahun karena saya tuh udah dapet ya dari saham. Jadi itu saham saya itu dari yang, maksudnya waktu itu saya juga bertahan di konsultan juga karena waktu itu saham saya kan ruginya sampai 70%. Jadi sebenarnya saya tuh nggak punya choice ya buat resign ya. Maksudnya ya gimana ya, duitnya aja minusnya sampai separah itu ruginya 5 tahun gitu. Terus akhirnya kayak sahamnya udah mulai menghasilkan, ya sudah saya resign aja gitu. Ini tapi situasi orang itu berbeda-beda. Untungnya saya bersyukur saya tuh cuma menanggung biaya hidup saya sendiri gitu. Jadi kayak nggak menanggung biaya hidup orang lain. Jadi kayak ya kalau misalnya terjadi kejadian yang paling buruk, ya saya tinggal balik kerja lagi kan. Jadi kayak ya jadi saya lumayan berani ambil resiko di hidup saya. Resiko keuangannya tuh berani banget pokoknya, kayak all in di saham gitu-gitu. Tapi kayak high risk high return sih ya. Maksudnya saya emang berani tapi akhirnya untungnya membuahkan hasil. Tapi itu saya belajar terus sih. Dan sebenarnya dengan pengalaman kerja di konsultan dan mempelajari banyak bisnis, itu membuat saya itu lebih bisa memilih saham yang saya mau juga, yang bagus gitu. Karena kan
Jadi pengalaman kerja bisa digunakan untuk kayak pemilihan saham dari bidang usaha, terus maksudnya kayak marginnya oke atau enggak, pendapatannya oke atau enggak, itu banyak dapet skill-skillnya itu dari kerjaan saya sebelum-sebelumnya gitu. Apalagi kan udah sampai manajer gitu, jadi kayak ya gitulah, maksudnya udah lama lah gitu belajarnya, dan ada auditor sama konsultan pajak, jadi itu kayak ya mereka itu saling melengkapi masing-masing lah gitu, maksudnya untuk jalan selanjutnya itu di saham gitu. Jadi menurut saya kita itu mungkin pas menjalaninya berat banget, terus kayak kenapa sih kayak gini gitu. Misalnya kadang waktu itu kayak banyak nangis di mana-mana karena itu stres banget kan kerja konsultan. Terus kayak kenapa sih mesti kayak semenderita ini, terus apa-apa. Cuman kalau sekarang saya ngelihat ke masa lalu gitu, mungkin itu tahapan yang saya emang harus lalui gitu. Jadi kan kalau sekarang saya bisa udah ngelihat dot-dotnya itu terhubung gitu loh. Kenapa saya harus kerja di sini, kenapa saya harus mengalami ini. Ya menurut saya itu emang udah ada jalan dari Tuhan ya, maksudnya ya saya sih merasa seperti itu gitu, tapi itu disadari setelah saya sekarang gitu, pas mengalaminya ya tentu saja saya kayak merasa tertekan dan lain-lain gitu. Terus saya bersyukur sih sudah mengalami, misalnya saya kayak sebenarnya ya kalau untuk melakukan banyak hal saya tuh merasa kayak kita tuh berpikir apakah diri kita di masa depan akan berterima kasih sama apa yang kita lakukan sekarang gitu. Jadi melakukan sesuatu yang kita itu akan bangga, kita itu akan bersyukur. Jangan melakukan sesuatu yang kayak kita itu akan di masa depan tuh akan merasa malu, terus merasa bersalah gitu. Itu dalam semua aspek sih, bukan cuma dalam kerjaan dan lain menurut saya ya. Jadi kayak melakukan sesuatu dengan benar gitu. Misalnya kayak berusaha keras gitu, walaupun saya mungkin awalnya nggak suka kerjaannya, tapi mama saya selalu ngomong sih kayak belajar menyukai pekerjaan, terus melakukan apa yang kita bisa gitu, maksudnya melakukan yang terbaik yang kita bisa. Jadi bukan karena kita nggak suka gitu, jadi kita melakukannya setengah-setengah. Padahal kan kita juga dibayar ya, maksudnya perusahaan itu pasti punya hak juga buat menuntut kita melakukan yang terbaik karena kita dibayar gitu. Jadi kayak itu dituntut untuk kedewasaan juga ya, maksudnya walaupun kita misalnya nggak suka atau merasa terpaksa, kita tuh tetap harus melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan menurut saya kayak gitu, dan belajar menyukai pekerjaan yang kita punya gitu. Jadi kan daripada kita ya rumput tetangga selalu lebih subur ya, jadi kayak kita lebih baik bersyukur dengan apa yang kita punya daripada iri sama orang yang punya gitu. Tapi tentu saja kita akan berusaha improve setiap hari gitu, maksudnya manusia berkembang kan, kita improve aja gitu pelan-pelan gitu. Maksudnya kita itu nggak perlu ngambil step yang sangat panjang, yang sangat tinggi sekaligus, tapi yang walaupun kecil-kecil nggak apa-apa, tapi di right direction ya, kayak maksudnya menurut saya kayak yang penting kita udah ke arah yang benar, sedikit-sedikit itu yang penting masih maju, itu menurut saya udah oke, daripada kita ngambil big step tapi kita tuh di arah yang salah gitu, kayak gitu ya gitulah. Ini udah agak ngelantur sih. Terus habis itu setelah saya nganggur ya udah biasa kerja sibuk ya, jadi udah biasa kerja sibuk banget, tiba-tiba nggak ada yang bisa dikerjain, itu agak galau sih dan agak bingung. Jadi waktu itu saya kerja lagi, jadi kerjanya itu di konsultan pajak lain lagi, yang kerjaan ke-6 ya berarti, sebagai manajer. Gajinya itu pokoknya ada biaya transport sama apa, tapi totalnya 28,5 juta gitu sebulan. Itu belum tax. Take home pay 25 ya terakhir kalau nggak salah. Tapi itu pun 4 bulan saya resign lagi. Kayak kalau alasannya lebih kayak ya agak ada politik dan lain-lainnya menurut saya. Jadi kayak ya bisa aja itu ya, tapi pokoknya ada tekanan-tekanan tersendiri lah gitu. Terus yang saya suka itu dari kayak kita itu punya pendapatan lain gitu. Jadi kayak pendapatan kedua, pendapatan ketiga gitu. Misalnya pendapatan kedua saya itu dari saham kan. Saya tuh jadi merasa saya tuh punya pilihan lain gitu. Jadi kalau saya nggak suka tentang pekerjaan saya tuh bisa memilih untuk resign gitu. Nggak ada yang mengharuskan saya kerja di situ gitu kan. Kayak ya realnya kan kita butuh kan pemasukan untuk membayar biaya-biaya yang kita punya gitu. Jadi kayak mau nggak mau harus ada pendapatan. Jadi karena saya udah ada pendapatan kedua dari saham gitu, jadi saya tuh nggak harus kerja di situ. Jadi saya kira 4 bulan itu saya memutuskan buat resign lagi gitu. Dan sekarang jadi saya fokusnya di saham, dan saya berpikir untuk mempunyai bisnis lain. Tapi itu akan dibahas di video lain. Masalah bisnis saya banyak yang gagal-gagal. Tapi mungkin ya sharing is caring ya. Semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran dari video-video saya dan menjadi bahan pertimbangan ya buat kayak mau kerja di konsultan atau kerja di company, plus minusnya. Walaupun agak kerja di konsultan pajak itu membuat saya itu sangat sering memakai koyo. Jadi kayak karena lemburnya sampai pagi, koyo itu sampai di sini, terus koyonya di perut, di mana-mana gitu, itu pegal banget. Terus karena jarang olahraga,
Jadi semuanya excuse-nya itu karena saya mesti kerja gitu. Jadi saya nggak olahraga, nggak bersosialisasi. Ya banyak lah yang saya lakukan karena saya pikir tuh demi pekerjaan gitu. Jadi saya alasan resign saya juga salah satunya karena saya merasa kalau saya kerja di konsultan pajak terus, itu hidup saya tuh kayaknya kok kerja doang gitu. Terus kayak waktu itu cepet banget berlalu. Kalau kayak kamu sibuk, kalau kalian sibuk itu kan waktunya cepet banget berlalu. Jadi saya kayak nggak bisa explore hal lain gitu. Sedangkan saya kan sebenarnya pengen coba bisnis juga, pengen coba melakukan hal lain. Tapi tentunya sebelum resign saya menjaga hubungan yang sangat baik dengan yang bos saya sebelumnya. Bos saya itu sebenarnya memperlakukan saya sangat baik juga. Terus saya tetap maintain kayak sertifikasi yang dibutuhkan lah kalau kerja di konsultan pajak. Jadi kalau misalnya sesuatu saat saya pengen balik kerja di konsultan pajak lagi, itu pintunya itu tidak tertutup. Sebenarnya itu penting sih kayak menjaga opsi-opsi yang ada gitu. Menurut saya sih seenggaknya saya bisa kerja lagi kalau saya misalnya terjadi sesuatu dengan saham gitu. Karena saham itu kan lumayan high risk ya. Dan mungkin cara yang lainnya ya buka bisnis lain gitu, cari sumber pendapatan lain, jangan cuma saham jadi sumber pendapatan utama kalau sih menurut saya sih. Jadi kayak minimal mau itu bisnis, mau dari saham, mau dari apa gitu, karyawan, minimal banget punya 2 sumber penghasilan. Itu saran dari saya sih. Tapi saat mencoba sesuatu selalu pikirkan resikonya. Kalau hal yang paling buruk terjadi, apa yang akan terjadi gitu? Maksudnya apakah kalian tuh kayak terjun itu ada parasutnya atau enggak gitu? Jangan sampai kayak terjun jatuh udah kelar gitu. Jadi kayak seandainya tuh jatuh kita tuh ada backup plan, jadi ada parasutnya kalau menurut saya. Jadi kayak dalam tindakan-tindakan itu at least saya nggak jatuh sampai bawah langsung gitu. Maksudnya bisa naik lagi gitu. Maksudnya bisa ada opsi lain. Kalau menurut saya sih sebenarnya kayak buat memaintain itu harus melihat resikonya juga ya kalau menurut saya gitu. Ya teman-teman, semoga video saya bermanfaat. Kalau misalnya bermanfaat, tolong di like dan di subscribe. Dan saya juga akan membahas bisnis-bisnis dan ide-idenya, including angka-angkanya, dan mungkin bisa jadi gambaran juga kira-kira kalau bisnis ini returnnya berapa gitu. Tapi dari pengalaman saya ya kayak gitu. Ya gitulah. Terima kasih ya teman-teman. Bye.